Ibu, bapak, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak, sahabat kenalan yang saya kasihi, kembali bersama dengan saya Hari Leong. Kita akan merenungkan bacaan Injil pada hari ini, Minggu 14 Februari 2021. 14 Februari biasanya dikenal dengan Hari Valentine Day. Silakan kita bukan hanya merayakan Hari Cinta Kasih, tetapi kita sungguh melaksanakan cinta kasih itu dalam kehidupan kita. Cinta kasih itu bukan sekedar ucapan, bukan sekedar ungkapan mulut verbal, tapi cinta kasih itu harus nyata dalam kehidupan kita. Kita bisa mengasihi, kita bisa mencintai orang lain karena mereka adalah orang-orang sahabat kita. Mereka semuanya adalah rekan kita, sahabat yang ada di dunia ini, yang tentu saja diciptakan oleh Tuhan. Silakan di hari Valentine ini juga Bapak Ibu yang sudah menjalani hidup berumah tangga, sungguh menghayati cinta kasih itu dalam hidup berumah tangga. Sungguh mencintai suaminya, sungguh mencintai istrinya. Bagi mereka yang sedang dalam persiapan untuk menikah, sedang berpacaran katakanlah, ya ungkapkanlah cinta kasih itu secara nyata, ya, dan belajarlah untuk terus bisa mengasihi kekasih Anda, pacar Anda itu, karena dia itu kelak akan menjadi suami atau istri Anda. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil hari ini Markus bab 1 ayat 40 sampai dengan 45 juga kita bisa melihat, membaca tindakan konkret dari Tuhan Yesus yang menyatakan kasihnya. Dengan bahasa Injil dikatakan, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Itulah dia tanda cinta kasih Tuhan Yesus. Khususnya dari dalam bacaan Injil ini, berhadapan dengan orang yang sakit kusta, berhadapan dengan orang yang dinajiskan, disingkirkan, dibuang. Tuhan Yesus tidak mempunyai sikap seperti itu. Tuhan Yesus tidak pernah membuang orang. Tuhan Yesus tidak pernah menyingkirkan orang. Tuhan Yesus bahkan memperkenankan orang lain datang. Bahkan siapapun juga dia, meskipun dia itu menurut pandangan manusia najis. Sakit kusta itu nggak main-main, najis. Orang yang sakit kusta itu disingkirkan, dibuang. Tapi Tuhan Yesus tidak menunjukkan semangat atau keinginan untuk membuang, enggan terhadap mereka yang kusta, masa bodoh terhadap dia yang kusta. Tidak. Justru Tuhan Yesus di sini mengungkapkan kasihnya yang begitu besar. Kasihnya yang begitu besar bukan cuma memberi makan, bukan cuma memberi uang kepada orang yang sakit kusta itu, tidak sekedar menghibur, tapi konkret, ya. Tuhan Yesus mentahirkan, ya. Ketika orang yang kusta itu berseru, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Lalu Tuhan Yesus dengan suasana tergerak hatinya oleh belas kasihan, ia mengulurkan tangannya, ya, menjamah orang itu, menjamah. Ada orang yang berani menjamah orang yang sakit kusta? Nggak berani. Kenapa? Takut tertular. Ya, tertular. Ada orang yang berani dekat dengan orang yang berdosa? Nggak mau. Orang itu najis kok. Orang yang dicap berdosa, orang yang dicap jelek, orang yang disingkirkan, orang yang dibuang, orang yang tidak dianggap, nggak akan diperhatikan. Nggak apa-apa, yang penting Tuhan Yesus memperhatikan kita. Tuhan Yesus memperhatikan Anda. Orang yang kusta ini
bukan cuma disapa, tapi dijamah oleh Tuhan Yesus. Disentuh oleh Tuhan Yesus, tentu saja dengan jamahan kasih. Tuhan Yesus tidak pernah menyingkirkan orang yang sakit kusta. Mereka yang sakit, mereka yang tidak berdaya, mereka yang dipandang hina, mereka yang dipandang najis, mereka yang dibuang, mereka adalah orang-orang yang ada di hati Tuhan Yesus. Mereka tetap ada di hati Tuhan Yesus yang paling dalam, dan mereka tetap mengalami cinta yang begitu agung, yang begitu besar dari Tuhan Yesus. Orang lain boleh menajiskan orang kusta, orang lain boleh menyingkirkan orang kusta. Tuhan Yesus tidak. Menjamah, menyembuhkan atau mentahirkan orang kusta itu. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, mudah-mudahan kita sebagai orang Katolik, sebagai pengikut Kristus, tidak mempunyai sikap yang bertolak belakang dengan Tuhan Yesus. Adalah berdosa bila kita menyingkirkan orang lain. Adalah sungguh kita tidak mengikuti kehendak ajaran Tuhan Yesus kalau kita membuang orang lain, mencemooh orang lain, tidak memperdulikan orang lain, menganggap rendah orang lain, tidak sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita sekalian, ya, ulurkan tanganmu, jalin persahabatan, jalin persaudaraan, jalin persatuan dengan siapapun juga manusia. Tuhan Yesus sudah membeda-bedakan, semuanya itu ada di dalam hati Tuhan Yesus. Ini ajaran yang begitu agung mulia dari Tuhan Yesus. Semoga kita bisa mengikutinya. Kita bisa menerima setiap orang, mengasihi setiap orang, berbuat baik, berbuat kasih kepada setiap orang. Dan kita bersyukur karena kita sudah mengasihi sesama kita, khususnya mereka yang disingkirkan, yang tidak berdaya, mereka yang lemah, mereka yang sakit. Seperti halnya Tuhan Yesus terhadap orang yang sakit kusta ini. Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan, Tuhan melindungi kita sekalian. Amin.